Ini pasangan unik ya, gitu loh. Yang satu rocker, urakan gitu kan, walaupun pinter, sekolah, anak diplomat. Yang satunya bintang film. Marissa itu orang, yang saya sangat beruntung sekali bisa. Ini teman-teman tahu sendiri lah. Terkadang kita mesti ngasih tahu sama orang betapa cintanya kita sama orang itu. Karena kalau udah nggak ada, nanti nyesel. Tidak ada yang abadi kecuali keabadian itu sendiri. Pagi berganti siang dan siang bertukar malam. Begitupun usia di dunia. Pada gilirannya akan berpulang pada Sang Pencipta. Namun, tidak dengan cinta. Sepanjang nafas berhembus, sepanjang jantung berdebar, cinta akan selalu menghangatkan meski musim berganti-ganti. Dan cinta sehidup semati itu pula yang dialami Ikang Fauzi dan istrinya mendiang Marissa Haque yang telah berpulang. 38 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Apalagi nyaris sepanjang 38 tahun itu pula, Ikang Fauzi dan istrinya hidup dalam keharmonisan rumah tangga. Perbedaan bukan halangan bagi keduanya untuk mengikrarkan kesetiaan. Panggilan sayang tidak hanya milik anak muda. Ikang Fauzi dan istrinya juga mempunyai panggilan sayang. Setidaknya, kesaksian itu disampaikan langsung oleh Shahnaz, adik almarhumah. Lantas, seperti apa romansa cinta Ikang Fauzi dan Marissa Haque yang abadi sampai mati? Kami dengan pasangan kami, tapi kalau mereka itu jauh lebih mesra ya, gitu loh. Jadi memang kalimat-kalimat itu adalah kalimat setiap hari yang mereka selalu ucapkan dengan sebutan-sebutan. Kalau saya kan panggilnya Gilang, kalau ini kan love, agak beda. Jadi ya masih lebih ke hilang. Nah itu kebiasaan yang mungkin membuat menjadi mudah-mudahan penyelamat dalam kehidupan sesudah kehidupan yang ini. Anda memang selalu bikin seneng orang gitu loh dengan hadiah-hadiah. Ya dikasih semuanya dikasih apa yang dia mau dikasih. Ini pasangan unik ya gitu loh. Yang satu rocker, urakan gitu kan, walaupun pinter, sekolah, anak diplomat. Yang satunya bintang film, jali, kemudian doyan sekolah gitu loh. Saya lihat kayak simbiosis mutualis. Yang saya paling ingat tuh dulu karena kakak saya yang pertama, jadi ayah saya punya 3 anak perempuan, agak sadis gitu ya, menguji calon mantu. Jadi waktu Ikang sebagai calon waktu itu datang ke rumah untuk berkunjung ke rumah pacar, ayah saya dulu punya Doberman, ketiga dilepasin. Dikejar sama anjing. Makanya waktu Gilang masuk dalam kehidupan saya, suami saya masuk kan, saya yatim piatu, nggak ada ibu, nggak ada bapak. Makanya Ikang selalu bilang, beruntung banget Gil, nggak ketemu sama bapak mertua lu. Nah karena memang kelihatan banget ujian yang sungguh luar biasa bisa ditaklukkan, dan Ikang tuh belajar ngaji sesudah pernikahan, belajar tahsin karena kakak saya mengajaknya begitu. Jadi kan karena anak diplomat di sana nggak ada pelajaran agama ya gitu loh, jadi diajarin, jadi simbiosis mutualis. Kakak saya juga belajar lebih tenang karena mempunyai suami yang kayaknya tenang banget gitu. Dan memang kayaknya mereka cinta banget ya berdua, cintanya gede banget gitu lah. Mungkin kalau cinta lebih baik seujung kuku aja kali ya. Jadi pada saat ditinggalkan kita masih bisa pulang. Wah ya luar biasa ya maksudnya.
Banyak saya bilang, itu 38 tahun kita bersama-sama. Itu yang saya bilang, cinta kita tuh udah karena kita saling mencintai karena kita cinta sama Allah. Makanya hari ini kalau dia dipanggil, yang perlu saya yakini adalah dan anak-anak Allah lebih mencintai dia. Itu berat sekali, tapi itu harus dilakukan ya Mas. Marisa itu orang, yang saya sangat beruntung sekali bisa. Ini ya, teman-teman tahu sendiri lah. Ya. Jadi dari banyak orang perwakilannya juga dia bergaul dengan banyak orang dan memang terakhirnya tuh kerja keras sih memang ada. Mudah-mudahan ada pembelajaran baik. Ini tuh jadi pembelajaran juga gitu ya buat saya, bahwa terkadang kita mesti ngasih tahu sama orang betapa cintanya kita sama orang itu. Karena kalau udah nggak ada, nanti nyesel. Marisa Haque tidak hanya dikenal sebagai artis berbakat, tetapi juga seorang akademisi dan politisi. Semulus cintanya, perjalanan karir dan profesi yang ditekuninya sebagai akademisi berjalan mulus. Diakui oleh adiknya, Marisa sejak sedari muda rajin bersekolah hingga menempuh pendidikan tinggi. Gelar profesor pun diraihnya. Selain dikenal luas sebagai tokoh publik, Marisa juga meninggalkan kebaikan yang dikenang banyak orang. Lantas, seperti apa sosok Marisa Haque di mata sang adik? Benarkah sedari muda Marisa Haque seorang pekerja keras yang pantang menyerah? Kalau saya lihat sih kakak saya rajin ya, gitu loh. Kalau rajin kan pasti nyampe. Kalau jenius sekalipun, tapi kalau nggak rajin ya amsyong juga pasti. Nah kalau ini emang dia tipenya rajin buat mengejar ilmu. Terakhir juga WA ke saya adalah pesannya meminta untuk saya kembali ke kampus lagi. Suatu hal yang bukan permainan saya di kehidupan yang ini gitu ya. Kalau kakak saya kan memang senang sekali untuk kuliah. Banyak orang yang bilang jalannya mulus ya karena adiknya siapa gitu loh. Walaupun pada akhirnya untuk menentukan langgeng atau tidaknya saya di dunia itu tergantung saya bisa mengasah kemampuan atau tidak kan ya. Tetapi akhirnya saya bersyukur banget bahwa kedua kakak saya itu meninggalkan nama baik loh. Sehingga orang tuh selalu berprasangka saya juga ikut jadi baik. Atas nama keluarga, mohon maaf untuk segala khilaf yang dilakukan oleh kakak saya. Dan mudah-mudahan masih banyak perkataan, perbuatan, praktik baik yang bisa jadi teladan ya buat semuanya. Dan terima kasih untuk doanya, karena saya belum buka handphone, itu WA banyak banget untuk bela sungkawa. Dan di sosial media juga yang mengucapkan itu banyak. Dan saya tuh baru sadar banyak banget orang berkata baik ya mengenai kakak saya. Itu yang jadi kejutan buat saya. Yang ditolong ini, yang ditolong itu, ini itu. Saya nggak tahu itu cerita-cerita itu gitu loh. Nah hari ini tuh mereka kayak saya ditolong ini, saya ditolong itu. Masa-masa indah tinggal kenangan, potret kemesraan Ikang Fauzi dan istrinya selamanya hanya tinggal di bingkai. Namun cerita romansa keduanya tidak hanya membuat iri, tetapi banyak pelajaran bagaimana menjadi pasangan yang saling melengkapi dan mencintai. Tahun lalu, tepatnya di momen Idul Adha 2023, bisa dikatakan menjadi hari paling bahagia yang penuh dengan makna. Tim Cumi-Cumi.com berkesempatan mengunjungi rumah Ikang Fauzi dan Marisa Haque. Marisa pun turun langsung ke dapur, menyingsingkan lengan bajunya, memasak masakan kesukaan suami,
opor ayam dan ketupat yang dibuat dengan tangannya sendiri. Ikang pun dengan semangat membantunya. Oke pemirsa, kita ini bini gue lagi masak opor. Opor itu makanan apa Bu aslinya? Indonesia? Apa ya, Jawa ya? Jawa, salah. Ini dari Indonesia maksudnya? Dari Inggris. Ah, masa Inggris? Dari opportunity. Oke, boleh. Opportunity, masakannya opor. Itu. Nggak, kalau misalnya suka ketupat bisa dihabisin ketupatnya. Kenapa? Nasi nggak ada. Yang penting nasi ada juga sih kalau ada yang mau nasi. Nasi ada. Harum ya? Harum ya. Tapi mestinya pakai daun bawang, ya tau kan dan yang kalau dia habis dia jangan di. Juga ya? Enggak, itu nanti buat lauknya. Oh buat di dalam. Iya. Gitu. Ini daun salamnya jangan dimakan ya guys, ini buat wangi-wangi aja ya guys. Berarti daunnya lama ya? Itu di situ. Jadi kamu nggak kepanasan. Tarang! Gimana Bu? Jelasin Bu. Jadi Ini- namanya Ibu ini. Ica Sudi Mampir. Iya. Jadi ini ada telur burung puyuhnya, ada tomat cherry. Ini semua bahannya dari sini semua ya? Iya, tapi Dari kita ibu tanam tambah sendiri. karena ibu baru panen Iya. habis. Kayak ini kita menanam nih Bu, apa tuh namanya? Pokcoy, Tomatnya, sawi, tomat, pokcoy semuanya. Cabai, tapi Cuman- lagi-lagi baru panen Ah. jadi lagi ada sih nanti boleh lihat cuman not that hijau. Iya. Baru botak-botak. Iya. Itu Dan ini dikurang burung kali. puyuhnya juga cuman kabur semuanya. Jadi guys, ini menjadi landmark ya, simbol kalau kita lebaran. Udah gitu aja. Oke, kita taruh nih sekarang nih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.